Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vidya Nurkairnisa dan rekan saya Muhammad Ergi Fiansa Utama. Kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai psikologi belajar. Kami akan membahas mengenai ciri-ciri belajar dan jenis-jenis belajar. Poin pertama dalam ciri-ciri belajar adalah perubahan yang terjadi secara sadar, di mana hal ini individu atau peserta didik akan menyadari terjadi suatu perubahan pada dirinya. Misalnya, ia menyadari bahwa pengetahuannya bertambah, kecakapannya bertambah, ataupun kebiasaannya bertambah. Poin kedua ada perubahan dalam belajar bersifat fungsional, di mana sebagai hasil belajar, perubahan yang terjadi dalam diri individu berlangsung terus-menerus dan tidak statis. Suatu perubahan yang terjadi akan menyebabkan perubahan berikutnya dan akan berguna bagi kehidupan ataupun proses belajar berikutnya. Poin ketiga ada perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif, di mana dalam perubahan belajar ini, perubahan itu selalu bertambah dan setuju untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan demikian, maka banyak usaha belajar dilakukan, maka akan semakin banyak dan baik pula perubahan yang akan diperoleh. Poin keempat ada perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara, di mana perubahan ini terjadi karena proses belajar bersifat menetap atau permanen, yang berarti bahwa tingkah laku yang terjadi setelah belajar akan bersifat menetap. Misalnya, kecakapan seorang anak dalam memainkan piano setelah belajar tidak akan hilang, melainkan akan terus dimiliki dan bahkan makin berkembang bila terus dipergunakan atau diasah. Berikutnya ada jenis-jenis belajar. Walaupun belajar dikatakan berubah, namun untuk mendapatkan perubahan itu diperlukan bermacam-macam cara pada setiap perbuatan belajar maupun ciri masing-masing. Oleh sebab itu, jenis yang diuraikan berikut ini akan menyangkut masalah belajar. Yang pertama, belajar arti kata-kata. Belajar arti kata-kata merupakan suatu tindakan yang timbul dari rasa ingin tahu tentang kalimat atau kata-kata yang dilontarkan sehingga membuat orang tersebut penasaran dan ingin tahu atau ingin mencari tahu apakah hal tersebut, bagaimana bentuknya. Contoh, anak kecil mendengar kata kucing dan anak kecil tersebut penasaran bagaimana bentuk anak kucing, bagaimana rupanya, dan apa itu anak kucing atau bagaimana itu kucing, sehingga dia ingin mencari tahu bagaimana kucing tersebut, bagaimana bentuknya. Setelah dia menelusuri dan sudah tahu, sehingga dia mengerti arti kata kucing, dan dari sanalah belajar arti kata-kata. Yang kedua yaitu belajar kognitif. Kognitif itu merupakan pandangan atau suatu yang diamati, kemudian digagas, kemudian dianalisis, serta diungkapkan ke depan banyak orang sesuai pendapat kita, sehingga hal tersebut bisa diceritakan ke depan banyak orang, sehingga hal tersebut bisa menimbulkan rasa percaya diri, menimbulkan cakap berbicara di depan banyak orang, karena dia sudah terbiasa membuat gagasan, membuat analisis, membuat pemikirannya dari belajar ini. Yang ketiga adalah belajar menghafal. Menghafal tersendiri adalah menanamkan suatu yang dibaca, yang dilihat ke dalam otaknya, sehingga hal tersebut yang sudah dibaca, sudah dilihat bisa diingat dalam jangka waktu yang panjang dan bisa digunakan untuk ke depan sesuai kebutuhan, sesuai yang ingin diperlukan dalam materi yang akan dipelajari, sehingga hal yang diingat itu bisa digunakan. Yang keempat adalah belajar teoritis. Belajar teoritis ini merupakan belajar yang memerlukan sumber data yang valid atau fakta, karena segala sesuatu
harus berdasarkan fakta. Segala masalah juga harus memerlukan bukti-bukti atau sumber yang fakta sehingga bisa ditelusuri untuk lebih lanjutnya, karena sumber dan materi bersifat konkret. Yang kelima adalah belajar konsep. Konsep merupakan pengertian dari objek-objek yang ditelusuri, dan hal tersebut bisa dilihat dengan melakukan atau melihat sebuah objek-objek, kemudian disimpulkan dan dilambangkan dengan bahasa sendiri sehingga terbentuklah sebuah konsep yang bisa ditinjau. Yang keenam yaitu belajar kaidah. Kaidah sendiri merupakan gabungan dari konsep-konsep yang ada sehingga bisa disimpulkan dan membentuk suatu kaidah yang baru dan bisa ditarik ulur sebuah kesimpulan dari asumsi atau dari analisis kita. Hal tersebut bisa membuat sebuah pemikiran baru dari konsep-konsep yang sudah ada dengan melihat dan membandingkan antara konsep satu dan konsep lainnya, kemudian melihat persamaan, perbedaan, dan bagaimana tarik kesimpulan yang dapat dilakukan dari hal tersebut dan bisa membuat suatu kaidah yang baru. Yang ketujuh yaitu belajar berpikir. Saat kita sudah bisa melihat, kemudian mendengar, pasti kita mempunyai pandangan atau pemikiran tersendiri, dan hal tersebut kita harus analisis, kita harus berpikir kembali apa penyelesaian masalah yang saat ini dihadapi, sehingga dari pemikiran-pemikiran tersebut bisa dapat ditarik ulur kesimpulan, kemudian kita analisis sesuaikah analisis kita dengan permasalahan yang sedang dihadapi, dengan bukti fakta, dengan pendukung sumber yang fakta dan valid, sehingga pemikiran analisis kita itu berkembang kembali, dan pola pembelajaran ini terus berkembang karena pemikiran semakin tumbuh, orang tersebut pemikirannya semakin berkembang dan semakin luas. Itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai psikologi belajar tentang ciri dan jenis belajar. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.